Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini. 2 lilin telah menyala di hadapan kita, menjadi tanda bahwa kita telah memasuki minggu Prapaskah kedua. Dalam penghayatan akan penderitaan Kristus bagi pemulihan dunia, marilah kita mensyukuri anugerahnya. Nyanyikanlah pujian bagi Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan berdiri dan memuji Tuhan dari NKB 1 ayat 1 sampai 2. Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah. Haleluya, amin. Rajamu pujilah. Haleluya, amin. Padukan suaramu di hadapan Tuhanmu. Nyanyikanlah merdu. Haleluya, amin. Hatimu angkatlah. Haleluya, amin. Mari bersoraklah. Haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh. Haleluya, amin. Saudara, kebaktian kita pada hari ini berdasar pada pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Inilah syarat yang dinyatakan Yesus kepada para murid, serta setiap orang yang percaya kepadanya. Mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan yang juga harus dihadapi. Bagaimanakah kita menjalani hidup sebagai pengikut Kristus? Tak sedikit dari kita yang tidak siap menanggung resiko dalam mengikutinya. Kita lebih memilih kenyamanan, kita pun lebih fokus pada diri kita. Kita abai pada panggilan sebagai pengikut Kristus. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengungkapkan penyesalan kita secara pribadi. Kami datang dalam penyesalan kami, ya Tuhan. Kami menyadari terkadang kami tidak menghidupi panggilan untuk menjadi pengikut-Mu yang siap membayar harga. Ampuni dan kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Kasihani kami, ya Tuhan. Berilah kami bukan hanya pengertian, namun juga hikmat Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin. Amin. Saya undang umat untuk berdiri.
Bagi pengikut Kristus yang telah mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, terimalah berita anugerah dari Tuhan menurut firman-Nya di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami apikan, yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah, menarik salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang telah berdebu jadi ciptaan baru. Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan, sehingga firman yang kita baca, kita renungkan, boleh mengisi pikiran dan hati kita, dan menuntun langkah kita dalam perjalanan hidup sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami dalam ibadah Minggu Prapaskah kedua ini rindu mendengar firman-Mu yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Kiranya hikmat yang berasal dari Tuhan Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami mampu merenungkan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajar kami untuk jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-8. Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat 38. Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38 dicatat demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakan Yesus dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kata ke samping di sini diterjemahkan, Petrus menarik Yesus dengan paksa dan menegur Yesus. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Saudara, sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar firman Tuhan, melakukannya, serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Prapaskah kedua ini, saya tidak hanya mengajak saudara mendalami dan menghayati penderitaan, kematian, serta kebangkitan Kristus saja. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk semakin menyadari betapa dalam dan besarnya kasih Tuhan di tengah-tengah perubahan yang terjadi di sekitar kita. Mungkin saudara bertanya, apa yang sedang terjadi di sekitar kita? Apanya yang berubah? Saudara, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan kita semua. Saya akan tunjukkan pada saudara. Di zaman ini, saudara, entah disebut era teknologi, era digital, milenial, dan masih banyak sebutan lainnya. Namun intinya bahwa masa sekarang ini berbeda dengan masa lalu. Nah, tandanya itu terlihat begitu banyak perubahan yang luar biasa. Di satu sisi, perubahan ini sudah banyak menolong umat manusia. Saya alami, saudara, begitu banyak aktivitas saya dipermudah di masa sekarang ini. Dan semakin banyak aktivitas saya, semakin cepat penyelesaiannya. Misalnya, dahulu berkirim surat membutuhkan waktu 3-6 hari. Baru minggu depan saya dapat responnya. Namun di masa sekarang ini, saya berkirim pesan, hanya dalam hitungan detik dan menit, saya sudah dapat responnya. Memang benar, aneka kegiatan kita semakin cepat tanpa harus mengeluarkan tenaga yang banyak. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat ke masa lalu. Menurut para pakar, saya ini dilahirkan di era baby boomer, yaitu tahun 45 sampai tahun 63. Nah, masa ini adalah masa masyarakat dunia belajar bangkit dari penderitaan yang berat akibat Perang Dunia Kedua. Nah, begitu banyak usaha yang hancur saat itu. Begitu banyak gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung perusahaan, banyak yang hancur. Demikian juga banyak keluarga-keluarga kehilangan anggota keluarga. Banyak juga yang sakit. Banyak juga yang cedera tubuh akibat perang. Di sisi lain demikian juga banyak kemiskinan melanda sebagian bangsa yang terdampak langsung dengan Perang Dunia Kedua ini. Nah, saudara, di masa setelah Perang Dunia Kedua ini, banyak bangsa berusaha untuk bangkit kembali.
Nah, di era inilah banyak keluarga yang mempunyai banyak anak. Bahkan pemerintah menganjurkan agar keluarga mempunyai banyak anak. Nah, saudara, banyak pengusaha mulai usahanya dari nol lagi. Perjuangan, mengeluarkan tenaga yang besar, banyak bersimbuh keringat. Di masa itu, itulah arti kehidupan. Nah, falsafah inilah yang diajarkan ayah ibu saya kepada saya. Dan saya jalani. Saya harus belajar berjuang dengan pikiran yang terbatas, menguras tenaga serta keringat untuk sebuah langkah maju, selangkah ke depan dalam hidup saya. Setiap kali hendak mendengar pengumuman kenaikan kelas, jantung saya berdegup kencang, saudara. Saya tidak ingin kegagalan saya menjadikan perjuangan saya menjadi sia-sia. Berjalan kaki ke sekolah, mencatat hal-hal penting yang harus saya pahami, mengerjakan tugas sekolah, mengerjakan tugas-tugas di rumah adalah sebagian kecil dari perjuangan hidup. Membantu orang tua berjualan di tengah-tengah kesibukan studi adalah sebagian kecil ungkapan cinta saya pada orang tua. Intinya, saya senang menjalaninya. Saudara, saya diajar dan belajar arti sebuah keringat dalam hidup saya. Saya akan merasa terkesan saat mendengar kesaksian orang-orang yang berjuang dengan keterbatasannya, baik keterbatasan pengetahuan, tenaga, dan lain sebagainya. Bahkan mereka harus mencucurkan keringat serta air mata. Juga mereka harus makan seadanya, hanya untuk sebuah perubahan dalam hidup dan keluarga mereka. Saudara, saya berangan-angan waktu itu. Saya ingin mengajarkan falsafah kehidupan ini bagi anak-anak saya. Saya ingin mereka menjadi manusia-manusia yang menghargai sebuah perjuangan, sebuah cinta dan keringat. Saudaraku, dengan berjalannya waktu, hidup pernikahan saya diberkati Tuhan dengan hadirnya 2 anak-anak kami. Setiap kesempatan saya berbicara pada mereka arti sebuah perjuangan dan keringat. Sampai mereka hafal apa yang saya katakan. Namun, satu ketika putra saya mengatakan, "Papi, saya mengerti apa yang Papi ajarkan. Namun, kalau kita bisa lebih mudah mengerjakannya, mengapa tidak?" Saudara, dapat saudara bayangkan falsafah yang selama ini saya jalani dan saya ajarkan pada anak-anak sirna dengan pernyataan putra saya ini. Saudara, saya tidak menyalahkan pernyataan putra saya. Saya mencoba merenung. Saya sadar bahwa saya ada di dunia masa lalu. Anak saya berada di dunia milenial. Saya diperhadapkan dengan teknologi digital serta perkembangan teknologi di segala area kehidupan. Dan semua itu membuka mata hati saya bahwa saya sedang berhadapan dengan dunia yang sedang terus-menerus berubah. Bahkan perubahan itu bisa terjadi setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Saudara, sejak munculnya komputer desktop, saya menggunakan komputer tersebut hanya sebagai pengganti mesin tik jadul saya. Tidak lebih dari itu. Putra saya yang mengajarkan saya memaksimalkan penggunaan komputer tersebut. Dia mengajarkan bahwa komputer itu bukan sekedar pengganti mesin tik jadul saja. Dan dia ajarkan bahwa saya harus punya akun Google, supaya saya bisa berkirim surat elektronik atau email. Dengan demikian saya akan terbantu dalam komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Saudara, itu sisi yang positif. Namun di sisi yang lain,
Kemajuan teknologi sudah mengubah falsafah serta gaya hidup manusia saat ini. Segala sesuatu dijadikan relatif. Penekanan terhadap hak asasi manusia sangat ditonjolkan. Manusia lebih banyak berbicara tentang hak daripada kewajiban dan tanggung jawab. Mungkin saat ini saudara mulai bertanya, apa salahnya saya menuntut hak saya? Oh, enggak salah, saudara. Namun, saya harapkan sebelum menuntut hak saudara, saya ingin mengajak saudara melihat sisi yang lain. Saya akan coba sederhanakan. Mungkin saudara selama ini sangat dirugikan dengan banjir yang selalu melanda kota Anda, misalnya di Jakarta ini. Ketika saudara berhadapan dengan banjir, langsung saudara akan arahkan kekesalan saudara pada pemerintah kota. Apa saja kerja mereka? Setiap tahun kota ini selalu dilanda banjir. Saudara, kadang kita lupa bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan sangat baik. Bukan baik, tapi sangat baik. Artinya Tuhan menciptakan alam semesta ini menurut blueprint-nya. Allah sudah pikirkan setiap hubungan timbal balik antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Sama seperti bayi yang baru lahir, semua organ, seluruh saraf, dan sebagainya berjalan lancar dan saling berhubungan. Saudara, tidak ada sumbatan maupun kerusakan di sana. Dan Allah menciptakan manusia. Di tengah-tengah Allah menciptakan alam semesta ini. Karena Tuhan ingin manusia itu bisa menjadi wakil Allah dalam mengelola alam semesta ini. Jadi manusia bukan pemilik alam semesta, melainkan pengelola. Sekali lagi, manusia bukan pemilik, melainkan pengelola. Nah, dalam mengelola alam semesta ini dibutuhkan hikmat Tuhan. Banjir diakibatkan salah kelola manusia. Salah kelola saudara dan saya. Kadang kita buang sampah sembarangan. Kadang saudara dan saya membangun rumah tanpa memikirkan dampak di sekitar alam yang ada di sekitar kita. Sehingga merusak ekosistem yang ada. Misalnya seperti membangun rumah di bantaran kali dan seterusnya. Tanpa saudara sadari, saudara sudah menciptakan sumbatan-sumbatan aliran air. Dan akhirnya banjir Anda alami. Pertanyaannya, mengapa sampai bertahun-tahun Anda alami banjir? Kadang bukan pemerintah yang salah. Kadang manusianya tidak berubah untuk membuang sampah sembarangan. Mungkin saudara mengatakan saat ini, saya sudah tidak melakukan pembuangan sampah sembarangan. Mengapa masih banjir? Mungkin bukan Anda, tetapi manusia lain yang belum berubah karakternya. Nah saudara, di sisi yang lain lagi, perkembangan teknologi di setiap aspeknya sudah mengubah gaya hidup manusia masa kini. Bukan hanya kehidupan lebih efektif dan efisien saja. Manusia mulai meragukan ajaran Tuhan dan keberadaan Tuhan. Semakin banyak anak-anak muda bangga dan mudah mengatakan, saya ateis. Mengapa demikian? Jelas mereka berpikir bahwa konsep tentang Tuhan dan ajaran tentang Tuhan banyak yang tidak masuk nalar mereka dan sangat merepotkan. Saudara, atau malah saudara tidak meninggalkan Tuhan, anak-anak muda tidak meninggalkan Tuhan. Namun sekarang ini banyak anak-anak muda mulai menjadikan Yesus sebagai Jesus in blue jeans. Jesus di masa sekarang. Diputuskan masa lalu.
hanya memikirkan masa sekarang. Misalnya gaya anak-anak muda Kristen saat ini. Banyak di antara mereka memandang remeh sebuah pernikahan. Bahkan di beberapa negara dilegalkan memiliki pasangan lain dalam sebuah pernikahan yang disebut poliamori. Nah, saudara, di tengah-tengah perubahan yang seperti ini, kita diingatkan firman Tuhan tentang harga mengikut Tuhan. Melalui tema ini, Yesus ingin mengajarkan kita semua kehidupan bersama dengan Dia di tengah-tengah dunia yang terus-menerus berubah dan di tengah-tengah manusia yang semakin jauh dari Tuhan. Baik, saudara, saya sudah merenungkan bagian firman ini yang baru tadi kita baca, dan ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan untuk saudara. Yang pertama, coba saudara perhatikan ayat 31 dan ayat 38. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Nah, saudara, untuk memahami apa yang Yesus katakan ini, saya ingin ajak saudara masuk dalam budaya dan pengharapan bangsa Israel di Perjanjian Lama. Nah, saudara, di Perjanjian Lama, anak manusia itu mau menunjuk pada seorang manusia yang oleh Allah diberikan otoritas yang sangat besar. Nah, melalui manusia inilah bangsa Israel akan masuk di dalam kekekalan. Dan manusia inilah yang dimengerti di Perjanjian Lama sebagai Mesias. Saudara, di dalam Perjanjian Lama, umat Israel itu sangat dikuatkan dengan firman Tuhan di dalam penglihatan Daniel. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Dicatat demikian, Daniel 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan. Serta kemuliaan. Dan kekuasaan menjadi raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, saudara, pengharapan ini adalah pengharapan mesianik yang sangat dipegang orang Israel. Dan melalui ungkapan anak manusia, Yesus hendak mengatakan, akulah itu. Saudara, Yesus mengatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara, ayat ini mau mengatakan bahwa Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ia memiliki otoritas untuk menerima dan menolak manusia yang hidup dalam kekekalan. Yang kedua, saudara, apa yang dimengerti oleh orang Yahudi tentang pengharapan Mesias ini, itu juga yang dimengerti oleh Petrus. Apalagi Petrus adalah murid Yesus yang melihat pekerjaan dan pelayanan Yesus yang sangat luar biasa secara langsung. Petrus memahami bahwa Yesus adalah yang ilahi itu. Namun, ketika Yesus mengatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Petrus memahami ada yang bertolak belakang antara pemahaman Petrus dengan Yesus. Dengan kata lain, menurut orang Yahudi, juga Petrus, tidak ada konsep Mesias yang menderita. Jadi kalau Yesus menderita itu nggak masuk akal.
Saudara, mungkin saudara juga mempunyai pemahaman yang mirip dengan Petrus. Bagaimana mungkin yang ilahi itu harus menderita? Sebenarnya kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini, Yesus mau menjelaskan arti yang kedua tentang anak manusia. Bahwa anak manusia itu, Mesias itu adalah Dia yang ilahi dan Dia yang manusia. Jadi Yesus itu adalah Allah yang sempurna. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Namun dia juga adalah manusia sejati. Yohanes 1 ayat 14. Bahwa firman itu menjadi manusia di dalam diri Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus harus marah pada Petrus? Jelas bagi Yesus, Petrus tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Itu sebabnya Yesus mengatakan, hanyalah iblis. Saudara, pikiran iblis itu berbeda dengan pikiran Allah. Pikiran Allah adalah menyelamatkan manusia, sedangkan pikiran iblis memuaskan manusia serta akhirnya membinasakannya. Saudara, di Minggu Prapaskah kedua ini, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan tentang Yesus dalam hidup saudara. Apakah saudara menginginkan kekristenan seperti yang saudara pikirkan atau seperti yang Tuhan pikirkan? Apakah saudara menginginkan gereja seperti yang saudara pikirkan atau yang Tuhan pikirkan? Apakah saudara menginginkan pelayanan seperti yang saudara pikirkan atau seperti yang Tuhan pikirkan? Apakah saudara menginginkan Yesus seperti yang saudara pikirkan atau seperti yang Alkitab beritakan? Saudara, apa yang kita pikirkan adalah mau menyelamatkan diri kita. Firman Tuhan mengatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara, setelah Yesus menyatakan bahwa ia adalah Allah dan manusia, dan saat ini Yesus mulai mengarahkan ajarannya pada saudara dan saya, khususnya pada waktu itu adalah para pendengar. Siapa yang disebut murid Yesus? Saudara, murid Yesus bukan sekedar orang yang percaya pada Yesus. Murid Yesus adalah saudara dan saya yang setuju dengan apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus rancang, dan apa yang Yesus lakukan. Dan Yesus mengajarkan 3 harga yang harus dibayar kalau kita mengikut Yesus. Yang pertama, saudara, harga yang pertama adalah menyangkal diri setiap hari. Apa maksudnya, saudara? Menyangkal diri berarti saudara sadar identitas saudara. Bahwa saudara orang Kristen, bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara adalah pengikut Yesus. Saudara adalah milik Yesus. Bukankah saudara pernah ungkapkan janji saudara pada saat saudara menerima baptisan dewasa atau pengakuan percaya, sidik? Saat itu dengan sadar saudara katakan di hadapan Allah dan manusia bahwa saudara mau mengikut Tuhan. Saat itu juga secara sadar saudara hendak belajar sepakat dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Nah, saat itu secara sadar juga saudara memiliki identitas yang baru, pengikut Tuhan, anak Tuhan. Dan di saat yang sama saudara juga harus terus-menerus berjuang melawan segala pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran dan rencana Tuhan. Setiap hari bahkan saudara harus semakin sadar mana kehendak Tuhan dan mana kehendak ego saudara. Nah, inilah yang saya maksud dengan menyangkal diri. Saudara, Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang kedua, saudara, harga yang kedua adalah menyalibkan diri. Apa artinya? Salib itu gambaran penderitaan dan kematian. Menyalibkan diri berarti mematikan kehidupan yang lama dan bertolak belakang dengan firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana mungkin kita masih hidup di dalamnya? Saudara, saya teringat dengan seorang ibu saat dia dipromosi untuk jadi vice president di salah satu perusahaan tempat dia bekerja. Dan oleh owner ditanya, ibu mau apa? Dan saat itu si ibu hanya mengatakan, cukup. Karena setiap hari Tuhan memberi kecukupan pada saya. Saudara, inilah ungkapan seorang yang belajar untuk mematahkan apa yang disebut dengan kekuatan-kekuatan yang mau melumpuhkan kehidupan iman, yaitu harta, jabatan, dan lain sebagainya. Dan bagaimana ibu ini belajar untuk mengucap syukur. Saudara, itu hal yang kedua mengikut Yesus, harga yang harus dibayar, yaitu menyalibkan kedagingan dan belajar untuk mengucap syukur. Yang terakhir, saudara, harga yang harus dibayar adalah mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan berarti siap diproses oleh Tuhan Yesus dari hari ke hari melalui perjalanan bersama dengan Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan akan selalu melihat segala hal yang dialaminya sebagai anugerah. Saat saudara terdesak, saudara akan memahaminya sebagai anugerah Tuhan dalam memproses saudara. Mungkin dunia melihat saudara sebagai orang yang lemah, tidak memiliki hikmat saat Anda memilih pilihan mendoakan ketimbang membalas. Saudara, mengikut Tuhan berarti sadar dan siap untuk diproses oleh Tuhan melalui setiap keadaan. Mengapa? Karena ada satu firman yang mengatakan, Mazmur 27 ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia akan menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Pemazmur mengatakan, aku tidak takut bahaya karena Tuhan bersama dengan aku. Saudara, itulah firman Tuhan yang saya mau bagikan buat saudara di hari ini. Di tengah-tengah mengingat penderitaan Kristus, kita juga diajar untuk ingat identitas kita sebagai orang yang diselamatkan Tuhan dan siap untuk diproses Tuhan. Belajar menyangkal diri, belajar menyangkal diri, belajar untuk memikul salib, dan belajar diproses oleh Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tuhan berkati saudara. Jemaat diminta untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita datang ke hadirat Tuhan dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar untuk menjadi orang yang memahami identitas kami sebagai anak Tuhan. Yang siap menyangkal diri, yang siap memikul salib, dan yang siap diproses Tuhan terus-menerus. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat menjalani hidup kami di hari-hari ke depan. Kami berdoa untuk gerejamu, GKI Wahid Hasim. Kiranya Tuhan terus-menerus memperlengkapi gerejamu dan orang-orang yang terlibat melayaninya. Sehingga melalui pelayanan gerejamu banyak orang yang boleh mengalami pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan untuk setiap orang yang melayani Tuhan di gerejamu ini. Sehingga namamu dimuliakan melalui pelayanan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tuhan sertai bangsa kami di tengah-tengah upaya vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Demikian juga kami ingin berdoa untuk upaya-upaya pengadaan vaksin yang dilakukan oleh putra-putra Indonesia yang baik, yang terbaik. Sehingga bangsa kami memiliki vaksin dan banyak masyarakat kami boleh dipulihkan dan dijaga untuk berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, berkati pemerintah dalam memimpin bangsa ini, sehingga melalui pelayanan pemerintah, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang mengalami damai sejahtera Tuhan dari hari ke hari. Kami juga berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan sertai mereka, berkati mereka, berkati setiap upaya pengobatan yang dijalani, sehingga mereka boleh pulih karena pekerjaan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk setiap doa-doa dari anak-anak-Mu yang boleh dijawab Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka dapat terlepas dari beban, dari tekanan hidup, dari persoalan yang mereka hadapi. Dan kami percaya Tuhan melakukan itu agar setiap kami boleh mendengar dan mengalami kalau Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami semua. Berkati keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, menantu-menantu kami, cucu-cucu kami. Ajar seluruh keluarga kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa untuk masa depan kami. Tuhan sertai kami, sehingga perjalanan kami ke masa depan sungguh ditopang Tuhan. Dengar seruan doa syafaat ini Bapa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus berarti kita bersedia memberikan yang terbaik baginya. Maka nyatakanlah hal itu melalui persembahan yang dilandasi pada firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 96 ayat ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Wahid Hasim atau dengan cara men-scan QRIS yang tampak di layar, atau dengan memasukkan dalam amplop persembahan dan membawanya ke gereja pada jam kerja tata usaha yang tertera di warta jemaat. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 149, ucap syukur kepada Tuhan.
dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala hormat, puji, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Karena hanya Engkaulah Allah dan Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami membawa persembahan syukur kami. Kami tahu semua berkat asalnya dari Tuhan. Ya Bapa, kuduskanlah persembahan kami ini. Tuhan juga memimpin, memberikan hikmat kepada majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, sehingga bermanfaat untuk sesama kami yang membutuhkan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, menjadi pengikut Kristus berarti kita siap membayar harga, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Menjadi pengikut Kristus berarti kita siap mengabdi sebagai hambanya, dan terus mengarahkan hidup kita kepada Dia, Sang Juru Selamat dunia. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saat ini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, memampukan saudara untuk menjadi pengikut Kristus yang rela berkurban dan berani membayar harga, dan di dalam teladan kasih-Nya diperlengkapinya engkau dengan ketekunan, kesetiaan untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya.